Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak SD Islam Amelia, bagaimana kabarnya hari ini, nak? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Iya, apa sudah siap hari ini belajarnya? Yuk kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tematik 3B, subtema 4, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak juga bisa membuka bukunya di halaman 151. Di situ ada cerita tentang domba peliharaan Tigor. Dengerin Ibu Guru ya. Ibu Guru akan membacakan ceritanya. Tigor memelihara seekor domba jantan dan seekor domba betina. Domba betina berjenis domas berwarna putih, sedangkan domba jantan berjenis domba Garut berwarna putih dengan belang hitam di bagian wajahnya. Domba-domba tersebut diberikan oleh kakek Tigor saat mereka pulang kampung libur lebaran tahun lalu. Domba Tigor melahirkan anak setiap tahunnya. Saat ini anaknya berjumlah 6 ekor. Ayah Tigor memperkerjakan seorang karyawan untuk membantu mereka memelihara domba-dombanya. Karyawan itu bernama Pak Iwan, mantan tukang kebun Pak Romli. Pak Iwan bertugas mencari rumput, memberi makan domba pagi dan siang hari, serta memandikan domba setiap pekan. Tigor memberi makan sore dan hari setelah pulang sekolah. Sedangkan ayah bertugas mencukur bulu domba, memotong kuku, dan mengecek kesehatan domba dengan mendatangkan dokter hewan setiap bulannya. Domba peliharaan Tigor tumbuh sehat dan semakin banyak jumlahnya. Keluarga Tigor selalu memperlakukan Pak Iwan dengan baik. Walaupun Pak Iwan hanya sebagai perawat domba, Tigor dan keluarga tidak pernah berkata kasar kepada Pak Iwan. Hak-hak Pak Iwan pun senantiasa dipenuhi oleh keluarga Tigor. Itu adalah salah satu perbuatan sayang terhadap sesama makhluk hidup. Jika ada orang yang menjadi pegawai di rumah kita, maka kita harus senantiasa menghormati dan menghargai karena perannya sangat membantu kita. Nah, itulah cerita yang ada di halaman 151 dan 152. Setelah kita membaca ceritanya, jangan lupa ya dijawab pertanyaannya. Selanjutnya, kita akan mengamati gambar. Baik, ada gambar apa yang anak-anak lihat? Setelah anak-anak melihat gambar yang ada di layar Ibu Guru, ada pertanyaan yang harus dijawab. Tapi kita akan jawab sama-sama ya. Baik, nomor 1, gambar apa yang anak-anak lihat? Anak-anak menjawab dengan jawaban yang anak-anak lihat dari gambar. Yang kiri itu adalah gambar domba. Yang kanan adalah gambar kambing. Pertanyaan nomor 2, dapatkah kamu menyebutkan perbedaan yang ada pada kedua gambar? Nah, dijawab juga sesuai dengan gambar. Yang kiri domba itu bulunya tebal. Yang kanan itu kambing, bulunya lebih tipis. Boleh juga jawaban yang lain. Seperti itu. Bisa juga menjawab tanduknya. Kalau kambing ada tanduknya, kalau domba tidak ada, Bu. Gitu. Bisa juga jawab seperti itu. Nah, selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, apa yang menyebabkan banyak perbedaan di antara dua jenis domba? Berbeda jenisnya, Bu, karena
benar-benar yang kanan itu bukan domba, yang kanan itu kambing, Bu. Seperti itu ya. Anak-anak bisa juga menjawab sesuai yang anak-anak lihat dari gambar tersebut. Seperti itu ya, bisa? Iya, profesi dan deskripsi pekerjaan. Ini salah satunya saja. Anak-anak lihat di gambar itu ada apa ya? Yuk kita lihat nama profesinya. Tukang kebun dan perawat domba. Deskripsi pekerjaannya adalah 1. Menyiram, memangkas, dan memupuk tanaman. 2. Mencari rumput, memberikan makan, memandikan, dan membersihkan kandang. Gitu. Jadi ini salah satunya. Nanti anak-anak tanyakan ya profesi dan deskripsi pekerjaan yang ada di sekitar anak-anak. Misalkan mama bekerja sebagai apa, papa juga bekerja sebagai apa. Bisa ditanyakan kemudian ditulis di halaman 155. Bisa ya? Selanjutnya kita akan belajar tentang pengamalan Pancasila. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang sila kedua tentang kerjasama. Sekarang masih berkaitan dengan domba. Domba adalah hewan yang senang berkumpul dan memiliki perasaan yang kuat dengan kelompoknya. Nah, jadi apabila domba dari mereka itu misalkan salah satu terpisah, maka domba akan mudah segera berkumpul kembali dengan kelompoknya. Kebiasaan hidup domba ini mendatangkan keuntungan bagi peternak yang mengembalanya. Jadi hikmah dari kebiasaan domba ini yang senang berkumpul sehingga kuat persaudaraan dan persatuannya, ini mencerminkan sila ketiga dan sila kelima. Jadi misalkan terpisah nih, domba akan kembali lagi kepada kelompoknya ya. Selanjutnya kita akan mengetahui cara merawat domba Garut. Sebelumnya, Ibu Guru jelaskan dulu ya, domba Garut adalah salah satu jenis domba hasil perkawinan silang 3 jenis domba, yaitu domba kampung, merino, dan Afrika Selatan. Domba Garut ini terlihat besar, kekar, dan kuat. Manfaat domba Garut yaitu selain dagingnya yang lezat, bulu dan kulitnya dijadikan bahan tekstil. Dan susunya kaya gizi. Yang pertama, cara merawatnya yaitu kondisi kandang. Jadi, kondisi kandang yang dibuat harus kokoh dan tidak sempit agar domba tidak berdesak-desakan. Jangan menggunakan atap dari bahan yang menyerap panas seperti jerami. Usahakan kandang mendapatkan sinar matahari yang cukup agar tidak lembab sehingga tidak berkembang biak penyakit. Yang kedua, komposisi makan yang tepat. Makanan yang diberikan harus memiliki komposisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan usia domba tersebut. Komposisi makanan terdiri dari 4 jenis, yaitu rerumputan, hasil limbah pertanian, kacang-kacangan, dan makanan konsentrat. Yang ketiga, kebersihannya. Domba harus dijaga kebersihannya. Memandikan domba dilakukan seminggu sekali dengan menggunakan sabun dan sikat dengan lembut. Domba dijemur hingga bulunya benar-benar kering agar kuman penyakit tidak mudah berkembang biak. Bulu domba dipotong setiap 2 tahun sekali. Sebelum dipotong, domba dimandikan terlebih dahulu agar bersih.
agar mencukur bulu domba sesuai dengan arah punggungnya agar tidak melukai ternak. Bulu domba dimanfaatkan untuk kebutuhan tekstil atau pakaian. Selain bulu, kuku domba juga perlu dipotong agar domba mudah untuk berjalan. Kuku yang panjang akan menjadi tempat bersarangnya penyakit. Dan yang terakhir, kesehatannya. Untuk menjaga kesehatannya, domba juga perlu diperiksa oleh dokter hewan dan diberikan vaksin secara rutin agar daya tahan tubuh hewan semakin kuat dan tidak mudah sakit. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan Ibu Guru untuk hari ini. Setelah belajar membaca hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jika masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa tanyakan ibu gurunya masing-masing ya. Ibu guru juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.